Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Zhong Chen, saya pikir Anda tidak sabar. Chu Wuhen menatap Zhong Chen, matanya mengungkapkan niat membunuh. Saudara Chu, kamu sangat agung. Zhong Chen menyipitkan mata pada Chu Wuhen dan berkata dengan dingin, berani bertanya pada kakak senior Chu, apakah aku salah? Faktanya, kamu diinjak oleh Tan Yun. Kamu tidak sehebat orang lain, jadi mengapa tidak membiarkan orang mengatakannya? Mendengar Tan Yun, Chu Wuhen menggertakkan giginya dengan marah. Jangan menyebut Tan Yun hal sepele ini kepadaku, jika tidak. Tanpa menunggu kata-kata Chu Wuhen, Xin Bingxuan berkata dengan dingin, kamu diam. Ada apa dengan Tan Yun? Kamu mengatakan itu padanya. Tan Yun memenangkanmu dan menang dengan benar. Kamu harus menerima kegagalan alih-alih kalah, mengatakannya di belakang punggungnya. Haha, Chu Wuhen tersenyum marah, Xin Bingxuan, ada apa dengannya? Kamu dan aku sangat cemas, apakah kamu membelanya seperti ini? Tan Yun adalah pahlawan hebat dari domain bintang 4 seni saya hanya tidak mengizinkan Anda berbicara tentang dia. Xin Bingxuan berkata, kamu berbicara tentang dia lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Dan biarkan aku memberitahumu, aku hanya membelanya. Chu Wuhen menarik napas dalam-dalam, matanya suram, Xin Bingxuan, jangan mempermalukanmu, putra suci ini melihatmu sebagai berkahmu. Tanpa menunggu kata-kata Chu Wuhen, dia dipotong oleh Xin Bingxuan dengan suara dingin, pergi. Oke, sangat bagus. Chu Wuhen tersenyum marah, Xin Bingxuan, hari ini putra suci meletakkan kata-kata di sini, tidak ada wanita yang tidak bisa saya dapatkan, tunggu saya. Dan kamu Zhong Chen. Chu Wuhen menunjuk Zhong Chen dengan marah, Xin Bingxuan adalah wanitaku, aku akan memperingatkanmu akhirnya, tolong jauhkan aku darinya, jika tidak, kecelakaanmu akan terjadi kapan saja. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Chu Wuhen naik ke langit dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Setelah Chu Wuhen pergi, Xin Bingxuan mengobrol sebentar dengan Zhong Chen dengan marah, dan berkata, aku harus kembali ke wilayah bintang 4 ajaib. Aku akan mengirimmu, kata Zhong Chen. Tidak dibutuhkan. Xin Bingxuan berkata, sudut roknya terbang dan naik ke langit, menghilang tanpa jejak. Melihat sosok Xin Bingxuan yang menghilang, Zhong Chen mengepalkan tinjunya, matanya tegas, Bingxuan, tidak peduli apakah aku bisa mendapatkan hatimu pada akhirnya, aku akan menjagamu, dan aku tidak akan pernah membiarkan Chu Wuhen berhasil. Matahari terbenam seperti darah. Terran Star Territory, tempat tinggal penguasa istana, mendominasi bintang-bintang. Pada bintang yang mendominasi, langit dan bumi sangat kaya, dan kabut dan awan mengalir perlahan di sekitar bangunan antik. Lantai pertama bangunan kuno. Di lobi, Tan Yun dan Dao Kun berdiri di depan Fang Zixi dengan hormat. Tangan Fang Zixi berbalik, dan satu set baju besi hitam legam muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Armor ini disebut Zantian Ancestral Armor, itu adalah senjata Raja Tao terbaik, dan dapat menahan pukulan penuh dari alam Daowang. Petik 2. Terima kasih Tuan Istana. Tan Yun mengambil baju besi itu dengan kedua tangan, ekspresinya bersemangat. Iya, Fang Zixi mengangguk dan berkata, Tan Yun, kamu harus keluar dulu. Aku akan berbicara dengan Dao Kun tentang sesuatu. Murid patuh, murid pensiun. Setelah menerima pesanan, Tan Yun keluar dari gedung kuno. Tuan Istana, saya tidak tahu apa yang dapat Anda lakukan dengan bawahan Anda. Dao Kun membungkuk. Fang Zixi sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada ekspresi kemarahan di matanya. Dao Kun, mengenai kematian wakil Raja Istana Tuan Xin, sekarang saatnya Tuan Istana ini memberitahumu. Wakil penguasa Istana Xin tidak mati setelah melintasi bencana, tetapi setelah penyeberangan yang berhasil, naga leluhur berkepala 9, wakil penguasa Istana Leluhur, membunuhnya saat dia lemah. Mendengar ini, Dao Kun tampak sedih dan berkata, Tuan Istana, bawahan sudah tahu tentang ini. Bagaimana kamu tahu? Fang Zixi cukup terkejut. Kembalilah ke Tuan Istana. Dao Kun berkata dengan jujur, pada awalnya, tuanku memiliki secercah jiwa yang akan dimusnahkan. Dia menemukan bawahannya dan memberitahu mereka penyebab kematiannya. Jadi itu masalahnya. Fang Zixi berkata lagi, hari ini penguasa istana menyebutkan masalah ini kepada Anda untuk memberitahu Anda bahwa naga leluhur berkepala 9 juga mengambil inisiatif untuk membunuh istana. Jika penguasa istana tidak salah, tujuannya adalah untuk menyatukan kuil Tianmen.
Dan kali ini, untungnya, Tan Yun menang dan menyelamatkan bidang bintang 4 Su. Jika tidak, bidang bintang 4 Su akan jatuh ke tangannya. Iya, Dao Kun menjawab, mengerutkan kening dan berkata, Tuan Istana, ada beberapa hal di bawahnya, saya tidak tahu apakah harus mengatakannya dengan benar. Mari kita bicara, kata Fang Zixi. Itu adalah Tuan Istana. Dao Kun berkata dengan bingung, Tuan Istana, karena Anda tahu bahwa wakil Raja Istana Leluhur sedang merencanakan sesuatu yang salah, mengapa Anda tidak menemukan kesempatan untuk membasminya? Fang Zixi mengerutkan kening dan berkata, pertama-tama, saya hanya ragu, tidak ada bukti konklusif. Kedua, naga leluhur berkepala 9 itu sangat kuat, aku tidak yakin bisa membunuhnya. Juga, ada sesuatu yang diinginkan Tuan Istana di makam Dewa Tuntian, dan makam Dewa Tuntian berada di bawah kendali leluhur Sisu. Jika Tuan ingin masuk, dia harus menggunakan 9 naga leluhur berkepala dan leluhur Sisu untuk disembah. Hubungan. Karena itu, bahkan jika penguasa istana pasti akan membunuh naga leluhur berkepala 9, ini belum waktunya. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, Dao Kun berkata, bawahan mengerti. Iya, setelah Fang Zixi menjawab, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Dao Kun, Anda memiliki kontak paling banyak dengan Tan Yun. Apakah dia memiliki 4 keterampilan atau kecepatan peningkatan ranahnya? Mereka semua sangat surgawi, tahukah Anda? Asal, kembali ke Tuan Istana, asal-usul Tan Yun, bawahan tahu sedikit. Dao Kun berkata, Tan Yun adalah dewa kuno yang abadi. Apa? Dewa kuno abadi? Tubuh Fang Zixi sedikit bergetar. Bukankah dewa kuno abadi dimusnahkan oleh 4 kekuatan dinasti leluhur Dongsu, dinasti leluhur Nansu, dinasti leluhur Beizu, dan sekte Dewa Elysium? Mengapa Tan Yun apakah itu para dewa kuno abadi? Kembalilah ke Palace Master, apa yang terjadi adalah seperti ini. Dao Kun berkata, bawahan mendengar dari muridku Bingsuan bahwa Tan Yun bukan penduduk asli alam leluhur tertinggi. Dia pernah menjadi penguasa alam semesta yang lebih rendah. Dia ditangkap oleh Tuan Muda Dewa Kebahagiaan dan merebut alam leluhur tertinggi. Kemudian, Tan Yun melarikan diri dari Sekte Kebahagiaan Ilahi dan bertemu Bingsuan, dan Bingsuan membawanya kembali ke kuil Tianmen dan merekomendasikannya untuk menjadi laki-laki. Setelah mendengar ini, Fang Zixi berkata, jadi begitu, Tuan Istana ini mengerti. Yah, kamu mundur dan biarkan Tan Yun masuk. Bawahan pensiun. Setelah Dao Kun berbalik dan melangkah keluar dari gedung kuno, Fang Zixi tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan berbisik pada dirinya sendiri, ternyata Tan Yun adalah keturunan ras dermawan saya. Di masa lalu, ketika hanya ada 2 kekuatan di wilayah Dewa 4 Benua, dinasti leluhur Sisu dan Dewa Kebahagiaan, Fang Zixi diburu oleh leluhur yang kuat selama sebuah pengalaman. Itu adalah dewa kuno abadi yang menyelamatkannya. Kalau tidak, dia akan mati. Memikirkan hal ini, Fang Zixi tidak bisa tidak menggandakan kasih sayangnya kepada Tan Yun lagi. Di luar gedung kuno, Yuner, kepala istana memanggilmu, kata Dao Kun. Murid itu tahu. Tan Yun menanggapi dan berjalan menuju bangunan kuno. Tan Yun. Suara Dao Kun datang dari belakangnya. Tan Yun berbalik, tetapi melihat Dao Kun membungkuk dalam-dalam pada dirinya sendiri. Terima kasih telah membela medan bintang 4 kekuatan. Inilah yang harus dilakukan generasi muda. Tan Yun buru-buru melangkah maju dan membantu Dao Kun berdiri. Anak baik. Dao Kun menepuk bahu Tan Yun, dengan setuju berkata, di masa depan, perhatikan baik-baik, pengalaman 4 keterampilan guru dan kode rahasia 4 keterampilan, saya optimis tentang Anda. Murid itu tidak akan mengecewakanmu. Tan Yun tersenyum, iya, orang tua itu percaya padamu. Dao Kun Lang tersenyum dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke langit. Setelah Dao Kun pergi, Tan Yun melihat bangunan kuno dengan sentuhan pemahaman di matanya, dan berkata secara rahasia, jika saya tidak salah menebak, gadis kecil ini pasti ingin saya menyumbangkan 16 seri alkimia. Sambil tersenyum, Tan Yun melangkah ke lantai pertama bangunan kuno dan membungkuk ke arah Fang Zixi dan berkata, murid telah melihat penguasa istana. Tidak ada hadiah. Fang Zixi tersenyum, terutama menyentuh. Melihat senyum Fang Zixi di wajahnya, Tan Yun sedikit bingung. Karena senyum Fang Zixi sangat mirip dengan istrinya, Shen Subing, yang entah di mana. Hah? Fang Zixi mengerutkan kening. Dia tidak ingat berapa tahun, dan tidak ada pria yang berani menatap dirinya sendiri seperti ini. Apakah Tuan Istana tampan?
Fang Zixi berkata dengan ringan. Kelihatannya bagus, kata Tan Yun, dan buru-buru mengubah kata-katanya. Tuan Istana menenangkan amarahnya. Generasi muda baru saja mengingat sesuatu, dan kemudian dia menatapmu. Ini bukan contoh, kata Fang Zixi. Itu adalah Tuan Istana. Tan Yun buru-buru menjawab, Tuan Istana, saya tidak tahu apa yang dapat Anda lakukan dengan murid Anda. Fang Zixi berkata dengan lugas, saya ingin alkimia 16 baris Anda, maukah Anda memberikannya? Tuan Istana menginginkannya, dan muridnya secara alami akan memberikannya. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Oke. Ketika Fang Zixi tersenyum seperti bunga, dia menemukan bahwa Tan Yun ingin berbicara tetapi berhenti. Apa yang salah? Fang Zixi bertanya. Tan Yun pura-pura ragu, murid itu ingin mengatakan sesuatu, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi itu tidak masalah. Fang Zixi sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia mendengar kontribusi Tan Yun pada 16 seri alkimia. Tan Yun berkata, Tuan Istana, jika Anda menyetujui dua permintaan dari generasi muda masih dapat memberi Anda 32 seri alkimia. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, tubuh indah Fang Zixi bergetar tiba-tiba dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu masih tahu 32 seri alkimia yang hilang? Iya, Kepala Istana. Tan Yun berkata, generasi muda tidak hanya memahami 16 seri alkimia dan 32 seri alkimia, tetapi juga memahami 64 seri alkimia. Begitu kata-kata ini keluar, wajah kekanak-kanakan Fang Zixi menunjukkan keterkejutan yang tak terbendung, dan mulut Cherry terbuka lebar, berseru, kamu masih tahu alkimia seri 64. Jangan berbohong padaku. Beraninya muridku berbohong padamu. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, di dalam hati murid itu, kamu bukan hanya penguasa istana murid itu, tetapi juga dermawan murid itu. Malam itu, murid itu dikejar dan dibunuh dan sekarat. Jika kamu tidak melindungi murid itu, jika tidak, murid itu mungkin telah dimakan oleh binatang leluhur gunung itu. Setelah itu, Tan Yun tidak tahu mengapa, tetapi menemukan bahwa pipi Fang Zixi sedikit kemerahan. Tan Yun tidak tahu bahwa ketika dia jatuh ke kolam dalam keadaan koma yang sekarat, Fang Zixi sama sekali tidak menutup telepon. Jika dia tahu, dia akan mengerti mengapa wajah Fang Zixi memerah. Fang Zixi batuk ringan dan buru-buru mengganti topik pembicaraan, itu benar, Tuan Istana ini memang dermawanmu. Oh, ya, Raja Istana ini ingat bahwa kamu mengatakan pada waktu itu bahwa jika suatu hari kamu menjadi lebih kuat, kamu pasti akan melindungi Raja Istana, kan? Tan Yun malu, Tuan Istana, muridnya berbicara besar, kamu adalah Tuan Istana yang unggul, di mana kamu membutuhkan penutup murid. Tidak apa-apa jika kamu mengetahuinya. Ketika Fang Zixi mengatakan ini, dia tidak tahu bahwa beberapa tahun kemudian, pria seperti itu menutupinya. Melihat alam leluhur tertinggi yang luas, tidak ada yang berani menyentuh rambutnya. Oke, mari kita mulai bisnis. Fang Zixi berkata, selama Anda memberi Tuan Istana Anda seri alkimia 16, 32, dan 64, Tuan akan menyetujui dua permintaan Anda. Terima kasih, Tuan Istana. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, pertama, bisakah Tuan Istana mengizinkan muridnya memasuki arai ruang dan waktu wilayah bintang untuk berlatih? Kedua, murid itu ingin mengingat cairan leluhur jiwa. Alasan mengapa Tan Yun mengajukan dua permintaan ini adalah karena dia ingin meningkatkan kekuatannya dan memasuki latihan kultivasi dalam waktu 5.000 tahun sejak pembentukan ruang dan waktu medan bintang. Tan Yun telah melupakan semua kenangan terakhir kali ketika alam semesta adalah jenderal besar para dewa kuno abadi, melupakan hal-hal kecil yang terjadi dengan istrinya Ji Yuyan, dan benar-benar melupakan cucu Xuan Qi. Ketika Tan Yun berada di alam semesta yang lebih rendah, dia tahu bahwa di alam semesta terakhir, dia berutang terlalu banyak pada cucu Xuan Qi. Hanya dengan mendapatkan cairan leluhur pengingat jiwa, dia dapat memulihkan ingatannya dan mengetahui apa posisi cucu Xuan Qi di dalam hatinya. Jika dia kejam terhadapnya, maka dia akan mengkompensasinya dengan cara lain dalam hidup ini. Jika saya memiliki cinta untuknya, saya bersedia menemaninya selama sisa hidup saya. Karena itu, Tan Yun ingin mendapatkan cairan leluhur reminiscence. Mendengar ini, Fang Zixi mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Tan Yun, terus terang, dua persyaratan Anda tidak signifikan dibandingkan dengan nilai dari 3 sistem alkimia yang disediakan. Tapi aku tidak bisa memuaskanmu.
Tan Yun bertanya-tanya, mengapa? Fang Zixi menjelaskan, untuk membuka arah waktu dan ruang bintang satu hari, Anda perlu mengekstrak kekuatan leluhur dari 30 juta batu leluhur terbaik ke dalam token penguasa istana, dan kemudian menggunakan token untuk membuka susunan besar. Dengan kata lain, dibutuhkan 30 juta batu leluhur super untuk membukanya dalam satu hari, tetapi saya tidak memiliki terlalu banyak batu leluhur di tangan saya. Mendengar ini, Tan Yun berkata, saya pikir Anda memiliki batu leluhur terbaik yang tidak ada habisnya. Fang Zixi tersenyum pahit, batu leluhur adalah produk yang dibuat oleh dunia, dan sumber batu leluhur terbaik sudah langka. Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak batu leluhur? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, jika seorang murid memiliki cukup batu leluhur terbaik suatu hari nanti, dapatkah murid itu mengeluarkan batu leluhur, dan Anda mengizinkan murid itu untuk berkultivasi? Tentu saja. Fang Zixi berkata, sebelum berkata, mengingat cairan leluhur jiwa sangat langka, dan di antara 4 benua alam leluhur tertinggi, hanya wilayah ilahi benua timur yang memilikinya. Jadi, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Iya, ketika Tan Yun berbicara, ada kehilangan tanpa akhir di mata bintangnya, murid itu mengerti. Kalau begitu kamu bisa mengubah 2 persyaratan lain, selama Tuan Istana ini bisa melakukannya, dia pasti akan membantumu. Kata Fang Zixi. Tan Yun tiba-tiba datang ke roh, Tuan Istana, dapatkah Anda memberi muridnya senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi untuk berkultivasi? Juga, apakah kamu memiliki api tingkat tinggi atau api es? Ada senjata ajaib ruang dan waktu untuk kultivasi, serta api. Jari giok ramping Fang Zixi melintas di antara cincin leluhur, dan aula berukuran saku 2 lantai yang kecil dan dipoles muncul di tangannya, menyerahkannya kepada Tan Yun, dan menjelaskan. Nama aula ini adalah Fang Sheng Dadian, yang merupakan alat kerajaan Tao tertinggi yang digunakan oleh penguasa istana ini selama kultivasinya. Aula utama di lantai pertama dapat digunakan untuk menerima tamu, dan aula di lantai 2 memiliki 18 kamar rahasia yang dapat menyediakan 18 orang untuk berkultivasi pada saat yang sama, dan tidak perlu dibuka dengan batu leluhur. Petik 2. Dunia luar berada dalam 2000 tahun dalam sehari. Terima kasih, Tuan Istana. Tan Yun tampak bersemangat dan menerima basilika suci, alis pedangnya berkerut, dan ekspresinya bingung, Tuan Istana, ruang waktu master yang pernah digunakan murid di alam semesta yang lebih rendah. Kuil, bahkan Raja Leluhur, tidak dapat mencapainya, dunia luar dalam sehari. Milenium, dan aula besar Fang Sheng yang Anda berikan kepada murid Anda adalah alat Raja Dao tertinggi, dan peringkatnya jauh lebih tinggi daripada aula besar yang digunakan murid itu sebelumnya. Mengapa hanya ada 2000 tahun di kuil dalam 1 tahun? Hari. Fang Zixi menjelaskan, kepadatan spasial alam leluhur tertinggi 1000 kali lebih tinggi daripada alam semesta yang lebih rendah, sehingga dunia luar mencapai 2000 tahun dalam sehari. Dan jika Anda menggunakan senjata ajaib ruang waktu yang Anda gunakan dalam kultivasi Anda sebelumnya di alam leluhur tertinggi, waktu internal akan jauh kurang dari 1000 tahun. Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, murid mengerti. Pada saat ini, Tan Yun cukup bersemangat. Dengan Fang Sheng Hall, dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Fang Zixi memandang Tan Yun, matanya bertepuk tangan, Daokun memuji pemahaman 4 keterampilan Anda. Pemilik istana ini berharap Anda dapat menggunakan hati Anda untuk memahami 4 rahasia keterampilan dan 4 pengalaman keterampilan yang ditinggalkan oleh wakil kepala istana Xin. Di masa depan, itu akan bersinar terang dalam 4 keterampilan dan 1 perjalanan. Murid, ingat instruksi dari Palace Master. Tan Yun mengangguk. Iya, Fang Zixi berkata, Tuan Istana harus berurusan dengan masalah nanti, jika Anda baik-baik saja, Anda dapat mundur. Adapun atribut api dan benih api atribut es, Tuan Istana ini tidak memilikinya di tangannya, dan seseorang akan mengirimkannya kepadamu di masa depan. Semuanya tunduk pada pengaturan Raja Istana. Tan Yun berkata, dan kemudian bertanya, Tuan Istana, di mana Fang Cheng dari wilayah Bintang Teran? Murid itu ingin membeli beberapa sumber daya budidaya. Fang Zixi berkata, setelah meninggalkan penguasa, dengan basis kultivasi 5 kali lipat kerajaan leluhur Anda, terbang ke timur selama 3 bulan dan Anda akan tiba di kota Tianmenfang. Fang Cheng ini dibangun di atas bintang Tianmen, dan ini adalah Fang Cheng terbesar di kuil Tianmen saya. Murid mengerti, murid pensiun. Setelah Tan Yun menjawab, ketika dia keluar dari gedung kuno,
seberkas cahaya terbang keluar dari gedung kuno dan berubah menjadi jimat dari kekosongan di depan Tan Yun. Ini adalah jimat leluhur yang tak terlihat di jimat Tao tingkat rendah yang disempurnakan oleh Tan Yun. Setelah menerima pesona leluhur yang tak terlihat, Tan Yun melompat ke langit atas inisiatifnya sendiri dan menembak ke arah langit timur. Setelah Tan Yun pergi, Fang Zixi melangkah keluar dari gedung kuno selangkah demi selangkah, melihat kembali ke aula besar tidak jauh, suara langit terdengar, Yusin. Para murid ada di sini. Dengan suara yang menyenangkan, Sangguan Yuxin, mengenakan batu giok yang ketat dan sedingin es, terbang keluar dari aula leluhur Sangguan dan melayang di depan Fang Zixi. Tuan, apa pesanan Anda? Sangguan Yuxin bertanya. Fang Zixi berkata, Tan Yun pergi ke kota Tianmen Xingfang. Kali ini, karena kemenangannya dalam permainan 4 keterampilan, saya khawatir murid wilayah bintang manusia kita akan membencinya. Setelah bertemu dengannya di kota Tianmen Xingfang, akan menggertaknya. Yah, kamu melindunginya secara diam-diam, sampai dia kembali ke wilayah bintang 4 ajaib. Sangguan Yuxin dengan hormat berkata, para murid mematuhi perintah. Setelah itu, Sangguan Yuxin naik ke langit dan menghilang ke langit timur. Selama penerbangan, Sangguan Yuxin menggunakan teknik tembus pandangnya untuk melepaskan kesadaran spiritualnya, menyelimuti Tan Yun, dan mengikuti Tan Yun menuju bintang gerbang surga. Kecepatan cepat. Selama penerbangan, Sangguan Yuxin terkejut. Dia menemukan bahwa Tan Yun, tingkat kelima dari Raja Leluhur, terbang dengan kecepatan yang sebanding dengan murid elit tingkat 8 dari Raja Leluhur. Aneh, bagaimana kecepatan terbangnya bisa begitu tidak konsisten dengan wilayahnya? Mungkinkah dia tidak hanya berbakat dalam 4 seni, tetapi juga kemampuan untuk melompati tantangan? Pada saat ini, di hati Sangguan Yuxin, Tan Yun adalah misteri yang tidak bisa dipahami. Setelah pertempuran berbalik dan bintang-bintang bergerak, sebulan kemudian, malam diselimuti langit, dan bulan terbenam di langit. Wow, Tan Yun, mengenakan jubah putih, menukik turun dari langit berbintang, terbang ke bintang gerbang langit, dan melangkah ke kota tanpa ragu-ragu. Sejauh ini, Tan Yun tidak menyadari bahwa Sangguan Yuxin, yang melakukan tembus pandang dalam kehampaan, mengikuti. Alasan yang belum ditemukan sangat sederhana. Tan Yun hanyalah leluhur 5 tingkat, dan Sangguan Yuxin adalah orang yang kuat di alam Tao. Melangkah ke Fangcheng, mata Tan Yun terpesona dengan cahaya dan bunga. Tianmen Fangcheng tidak hanya Fangcheng terbesar di Terran Star Territory, tetapi juga Fangcheng terbesar di seluruh kuil Tianmen. Di dalam kota, trotoar baja dan batu misterius berwarna cian, di kedua sisi jalan, deretan toko dan paviliun, tidak dapat dilihat sekilas. Dewa langit dan bumi menyelimuti seluruh kota seperti kabut, membuat kota berkabut seperti mimpi, dan keindahan kota seperti memasuki alam mimpi oleh Tan Yun. Tan Yun melihat sekeliling, tetapi melihat aliran murid yang tak ada habisnya dari kuil Tianmen di jalan. Di antara mereka, ada murid bidang bintang manusia, bidang bintang orc, dan sejumlah kecil murid bidang bintang 4 su. Tingkat kultivasi terendah dari murid-murid ini juga di alam Raja Leluhur, dan merupakan murid dalam kuil Tianmen. Tentu saja, ada murid elit di ranah Kaisar Leluhur dan murid inti di ranah Kaisar Leluhur. Tan Yun meliriknya, dan seringkali ada murid yang tidak bisa melihat basis kultivasinya. Dan murid-murid Tan Yun ini tidak dapat melihat bahwa di antara murid-murid kultivasi, pasti ada murid jenius dari alam suci leluhur, dan murid langsung dari alam Tao, dan bahkan anak-anak suci dan orang suci dari alam Tao. Ini benar-benar makmur. Ketika Tan Yun menghela nafas diam-diam, ada suara kejutan ketidakpastian di belakangnya. Apakah itu Tan Zhengxi? Tan Yun melihat ke belakang, di bawah sinar bulan, tetapi melihat seorang pria muda mengenakan kostum murid batin dari bidang bintang 4 kekuatan, yang berada di kesempurnaan agung dari alam Raja Leluhur, sedang menatapnya. Ini benar-benar Tan Zhengxi. Pemuda yang agak sederhana itu berlari ke Tan Yun dengan penuh semangat dan berkata, Tan Zhengxi, nama saya Zong Tian, saya sangat senang melihat Anda di sini. Jika bukan karena kamu, medan bintang 4 kekuatan kita akan benar-benar hilang. Tan Yun tersenyum dan berkata, halo, saudara Zong. Bagus. Zong Tian menggaruk telinganya dan bertanya, apakah Tan Zhengxi di sini untuk membeli sumber daya budidaya? Iya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, saudara Zong, ini adalah pertama kalinya saya datang ke kota Tianmen Xingfang, dan saya tidak akrab dengannya. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Zong Tian menamparkan dadanya dan berkata, Tan Zhengxi,
jangan ragu untuk mengatakan apa yang ingin kamu beli. Aku kenal tempat ini, aku akan membawamu ke sana. Ini sangat bagus, ini kerja keras. Tan Yun berkata, "Yah, saya ingin membeli beberapa bahan pemurnian dan semacam api." Mendengar ini, Zhong Tian menjelaskan, Tan Shengzi, kota Tianmen Xingfang menjual bahan pemurnian. Toko paling terkenal adalah Paviliun Dewa Taobao yang dibuka oleh Master Tao Taisang dari Teran Starfield. Dapat dikatakan bahwa kamu memiliki semua yang kamu inginkan, tetapi tentu saja beberapa bahan pemurnian yang sangat langka mungkin tidak tersedia. Tan Yun segera berkata, "Oke, kalau begitu kita akan pergi ke Paviliun Dewa Taobao dulu." "Oke, Tan Shengzi, tolong ikut aku." Setelah Zhong Tian menjawab, dia memimpin Tan Yun dan menuju ke Paviliun Daobao Shen. Dalam perjalanan, Tan Yun mengetahui dari Zhong Tiankou bahwa tempat paling terkenal yang menjual benih api di kota Tianmen Xingfang adalah Paviliun Api Leluhur Wilayah Binatang. Bos di belakang Paviliun Api Leluhur Bislen bukanlah orang lain, tetapi naga leluhur berkepala 9. Alasan mengapa Tan Yun tidak membeli jimat penyulingan kertas, atau langsung membeli jimat, adalah karena penggunaan jimat dibatasi. Bagi Tan Yun, jimat yang kuat dan berpangkat tinggi itu tidak berasa. Seperti yang kita semua tahu, murid-murid dalam dari alam Raja Leluhur hanya dapat sepenuhnya menampilkan jimat Raja Leluhur terbaik, dan bahkan jimat tingkat tinggi akan sangat berkurang saat digunakan. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Dia yakin bahwa kemampuannya untuk melompati katak tantangannya sebanding dengan murid elit dari alam leluhur Dzogchen biasa, dan kekuatan jimat Raja Leluhur terbaik untuk atribut menyerang hanya sebanding dengan pukulan penuh dari alam leluhur Dzogchen. Karena itu, dia tidak perlu membeli jimat. Juga, misalnya, jimat leluhur tak terlihat yang dibuat oleh Tan Yun adalah jimat Raja Tao tingkat rendah. Dia tidak bisa menggunakannya untuk sementara, selama ranah setidaknya mencapai ranah Tao di masa depan. Adapun armor leluhur Zantian yang Fang Zixi menghadiahinya dengan senjata Raja Tao tertinggi, karena ranahnya terlalu rendah untuk bisa digunakan, kekuatan sejati, dia memakai di tubuhnya, paling-paling itu hanya lapisan tambahan dari benteng yang kuat. Untuk serangan yang kuat, bahkan jika armor leluhur Zantian tidak rusak, dan Tan Yun juga akan terluka. Dan Fang Zixi memberinya senjata kerajaan Tao utama, Aula Fang Sheng berbeda. Aula ini hanya senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi untuk budidaya, dan itu tidak dapat digunakan karena ranah Tan Yun terlalu rendah. Tan Yun mengikuti Zhong Tian, 2 jam setelah terbang di Fangcheng yang terang benderang, ketika malam gelap, dia tiba di Paviliun Dewa Taobao. Tan Shengzi, ini dia. Zhong Tian menunjuk ke Paviliun Dewa Taobao yang megah di depannya, yang tingginya puluhan ribu kaki. "Terima kasih, kamu bisa menerima ini sebagai hadiah." Tan Yun berkata, menawarkan 10.000 batu leluhur kelas atas dari cincin leluhur. Begitu banyak batu leluhur terbaik. Zhong Tian melebarkan matanya, dan meskipun matanya mengandung arti keinginan, dia masih melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. "Tan Shengzi, ini tidak bisa membuat." "Terima itu," kata Tan Yun. "Aku benar-benar tidak bisa menggunakannya, terlalu banyak." Tanpa menunggu kata-kata Zhong Tian, ekspresi Tan Yun tegas. "Ini Tan Shengzi." Zhong Tian tersenyum jujur, dan setelah menerima 10.000 batu leluhur luar biasa, dia memberitahu Tan Yun cara pergi ke Paviliun Api Leluhur Wilayah Binatang, dan kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun memasuki lobi di lantai pertama Paviliun Taobao Shen, seorang pemuda dari Paviliun Taobao Shen disambut. "Ternyata Tan Shengzi yang datang ke sini. Saya tidak tahu apa yang ingin dibeli Tan Shengzi." Pemuda dari lapisan ke-8 kerajaan Raja Leluhur buru-buru datang ke Tan Yun, terlihat cukup hormat. Dari basis kultivasi pria muda itu, Tan Yun dapat melihat bahwa dia adalah murid dari sekte dalam bidang bintang manusia. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Saya ingin membeli beberapa bahan untuk memperbaiki artefak Tao terbaik." "Oke," si kecil mengerti. Ketika pemuda itu menjawab, tawa keras datang dari gedung. "Ternyata Tan Shengzi yang terkenal ada di sini, dan saya cukup beruntung untuk bertemu." Tan Yun mengikuti pamornya, tetapi melihat seorang pemuda berjubah emas dengan sosok luar biasa dan sosok luar biasa di alam leluhur ketujuh, turun dari lantai 2. "Apakah kamu?" tanya Tan Yun. Pemuda itu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Di Xia Chu Heng, tuanku adalah Dao Zi Tai Sang Seng Lao." Ternyata itu saudara Chu, tidak sopan dan tidak sopan. Tan Yun berkata dengan sopan. Chu Heng melengkungkan tangannya dan berkata,
Tan Sengzi, izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Lantai pertama Paviliun Dao Baoshen saya menjual bahan untuk menyempurnakan artefak Raja Leluhur. Lantai 2 menjual bahan untuk menyempurnakan artefak Kaisar Leluhur. Lantai 3 menjual bahan untuk menyempurnakan artefak leluhur. Lantai 4 menjual bahan untuk menyempurnakan artefak leluhur. Lantai 5 menjual bahan-bahan Tao yang disempurnakan. Lantai 6 menjual artefak Tao yang disempurnakan. Tentu saja, ada juga senjata sihir yang sudah jadi untuk dijual dari lantai 1 hingga lantai 6. Tan Sengzi, bahan pemurnian yang kamu inginkan, tolong ikuti aku di lantai 6. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan mengikuti Chu Heng menuju lantai 6. Tan Yun bertanya di jalan, Saudara Chu, saya mendengar bahwa di Paviliun Dewa Taobao, Anda dapat mengatakan bahwa ada semua yang Anda butuhkan untuk menyempurnakan artefak. Bukankah itu dijual? Chu Heng berkata, iya, tetapi aturan istana memiliki perintah. Apakah itu murid batin atau putra suci atau wanita suci, Anda hanya dapat membeli artefak Dao terbaik dan senjata ajaib untuk menyempurnakan artefak Dao terbaik. Mengapa? Tan Yun bertanya dengan santai. Chu Heng menjelaskan, karena senjata ajaib di atas artefak Tao, dan bahan pemurnian yang digunakan untuk memperbaiki senjata ajaib di atas artefak Tao, sudah merupakan barang berharga. Manajemen senior kuil Tianmen kami harus bertanggung jawab atas sumber daya tingkat tinggi, secara terpadu, dan tidak ada toko yang boleh menjualnya. Jadi itu masalahnya. Tan Yun bertanya, lalu jika saya menemukan sumber daya tingkat tinggi melalui pengalaman, apakah saya harus menyerahkannya? Tidak harus begitu, yang saya dapatkan adalah milik saya sendiri. Seperti yang dikatakan Chu Heng, dia membawa Tan Yun ke lantai 6. Chu Heng menjelaskan, Tan Sengzi, ada 3.600 baris rak di lantai 6. 4 baris pertama menjual artefak Tao kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas atas. Di rak setelah 4 baris, ada puluhan ribu bahan untuk menyempurnakan artefak Tao terbaik. Untuk menghemat waktumu yang berharga, lebih baik memberitahuku dan aku akan membawamu untuk menemukannya. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan tersenyum, ini sangat bagus. Pada saat ini, Excalibur Magnificent Metalik yang melayang jauh di dalam pikiran Tan Yun sedikit bergetar, dan segera, sebuah suara yang mengandung harapan terdengar dari benak Tan Yun, Tuan, Anda akan membeli bahan pemurnian untuk membangun kembali kami, kan? Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan transmisi suara berkata, Tuan, saya sekarang adalah guru artefak suci, dan tentu saja saya harus membangun kembali Anda. Hihi, itu benar-benar hebat. Jinni, Musin, King Ying dan roh wanita lainnya sangat senang. Tunggu, selama Master membeli bahan yang digunakan untuk membuat alat pemurnianmu, dia akan mengubahmu menjadi artefak Tao terbaik dan pedang suci. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia menatap Chu Heng dan berkata, Saudara Chu, saya ingin membeli Jinzu Sen Iron dan Jinzu Zincite Logam. Sepotong Bixin Senzu dari 300.000 tahun properti kayu, dan sepotong Mulan Senmu. Giok jeli hantu dari atribut air, karang daun bijak suci. Fosil Phoenix api, fosil tulang unicorn api. Gigi dewa bumi, besi suci kayu leluhur. Nenek moyang meteorit atribut angin. Pada saat berikutnya, Tan Yun memberitahu Chu Heng semua 22 bahan pemurnian yang diperlukan untuk 11 pedang surgawi Hongmeng dengan atribut yang berbeda. Memikirkan pedang pembunuh yang luar biasa, yang berisi 11 atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan cahaya, Tan Yun berkata lagi, saya juga menginginkan atribut 5 elemen dari Crossing Thunderwood. Angin dan badai petir angin dan pasir guntur. Kayu bintang ruang waktu dengan atribut waktu dan ruang. Batu ajaib penghancur dari atribut kematian. Lok kehidupan dengan atribut cerah. Oke, itu saja, aku ingin tahu apakah ada toko yang mahal. Setelah itu, Tan Yun melihat alis Chu Heng berkerut, dan bertanya, kenapa tidak? Ya, ada. Chu Heng berkata, Tan Sengzi, 27 bahan pemurnian yang Anda sebutkan memang ada. Tapi batu ajaib penghancur dan lok kehidupan, 2 bahan pemurnian yang sangat langka ini, telah disambut dan dipesan. Tan Yunjian mengerutkan kening, dan segera alisnya terangkat dan tersenyum, Kakak Chu, karena Anda menyapa untuk membuat reservasi, itu berarti Anda belum membayar batu leluhur, kan? Iya, Chu Heng berkata dengan ekspresi malu, tapi tidak ada yang baik,
kata Tan Yun sambil tersenyum, ada aturan. Karena deposit tidak dibayar, reservasi tidak valid. Kakak Chu, jual saja padaku. Chu Heng tampak malu dan tenggelam dalam kontemplasi. Bahkan, dia mencibir di dalam hatinya, Tan Yun, kamu benar-benar berantakan, biarkan kakak laki-lakiku menyapu wajahnya dalam permainan 4 keterampilan. Aku ingin melakukannya padamu malam ini, tapi sekarang sepertinya aku tidak perlu melakukannya. Hahaha, kamu tidak akan pernah membayangkan dalam mimpimu bahwa orang yang ingin membeli batu ajaib penghancur dan lock kehidupan akan menjadi murid terkuat pertama dari wilayah bintang orc yang menghancurkan singa gila, kan? Menurut waktu yang disepakati, orang itu akan tiba dalam waktu setengah jam. Aku yakin kamu tidak bisa kembali ke wilayah bintang 4 mantra hidup-hidup. Betul sekali, identitas Chu Heng tidak sederhana, dia adalah Chu Hen, saudara tiri dari ayah yang sama. Tan Yun, yang tidak tahu bahwa pihak lain ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang, menggenggam tinjunya dan berkata, Kakak Chu, tolong akomodatif. Oke, Chu Heng mengangguk dan berkata, wajah Tan Sengzi diberikan kepada saudaraku. Tunggu sebentar, aku akan memberimu 27 bahan pemurnian. Tan Yun sangat gembira, terima kasih, terima kasih. Sama-sama, Tan Sengzi, harap tunggu sebentar. Saat Chu Heng membelakangi Tan Yun, ada ekspresi membunuh di matanya, dan dia memasuki kelompok rak. Tidak lama kemudian, Chu Heng pergi dan kembali, muncul di depan Tan Yun, menyerahkan cincin leluhur kepada Tan Yun, dan tersenyum. Tan Sengzi, 27 bahan pemurnian yang kamu inginkan semuanya ada di dalamnya, silakan lihat. Iya, Tan Yun mengangguk dan melepaskan indera ilahi ke dalam cincin leluhur. Melalui pengamatan, dia menemukan bahwa itu memang bahan pemurnian yang dia butuhkan. Dia tersenyum dan mengorbankan semua bahan pemurnian, dan kemudian menerima cincin leluhurnya sendiri. Dalam, Kakak Chu, ada berapa banyak batu leluhur? Tanya Tan Yun. Chu Heng berkata, jika saya berubah ke orang lain, saya pasti akan menjualnya dengan harga asli, tetapi saya merasa saudara Tan Xiandi juga ditakdirkan, jadi izinkan saya menjualnya kepada Anda dengan diskon 20%. Total 20,3 juta batu leluhur kelas atas, jika Anda menghapus sebagian kecilnya, Anda akan membayar 20 juta. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak. Setelah itu, Tan Yun dengan senang hati membayar 20 juta untuk batu leluhur terbaik, dan berkata, oke, kalau begitu kita akan pergi. Yah, pergilah perlahan. Chu Heng tersenyum, seolah memikirkan sesuatu, dan bertanya, saudara Tan Xian, kemana kamu akan pergi nanti? Apakah kamu akan kembali ke wilayah bintang 4 sihir? Belum. Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya akan membeli semacam api sekarang, dan kemudian saya akan kembali ke wilayah bintang 4 ajaib. Oh, setelah Chu Heng mengangguk, dia dengan sungguh-sungguh berkata, saudara Tan Xian, saya punya sesuatu untuk mengingatkan Anda. Meskipun kamu telah menyelamatkan wilayah bintang 4 keterampilan kali ini, kamu juga telah menyinggung banyak orang. Juga, semua orang tahu bahwa hari ini kamu mendapatkan 90 juta batu leluhur terbaik. Bahkan jika kamu adalah putra suci, basis kultivasimu benar-benar terlalu rendah. Kamu harus lebih berhati-hati dalam perjalanan kembali ke wilayah bintang 4 ajaib. Tan Yun tersenyum sedikit, terima kasih saudara Chu telah mengingatkan kami bahwa kami akan bertemu lagi di masa depan dan pergi. Aku akan mengirimmu. Chu Heng tersenyum dan turun bersama Tan Yun, dan setelah mengirim Tan Yun keluar dari paviliun Dewa Taobao, dia berbalik dan melangkah ke lobi di lantai pertama. Tuan muda kedua, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Pria muda bernama Han Feng berbisik. Mari kita bicara, kata Chu Heng. Tuan muda kedua, Patriark akan segera dikanonisasi sebagai wakil Master Istana kedua, yang bertanggung jawab atas Teran Star Territory. Status dan status Anda sangat terhormat, mengapa memberi Tan Yun wajah yang begitu baik? Juga, Tan Yun telah membuat tuan muda kehilangan muka dalam permainan alkimia. Mendengar ini, Chu Heng tersenyum dan menepuk bahu Han Feng, dan berkata dengan murung, tuan muda ini pasti akan membunuh Tan Yun. Setelah setengah jam, wow, Hao Yue memudar, awan gelap tertutup, malam segelap tinta, dan ada hujan lebat. Hahaha, apakah tuan muda Chu kedua di sini? Dengan suara tawa yang kuat dari tirai hujan, saya melihat seorang pria muda yang sangat kekar dengan rambut panjang terbang turun dari kehampaan,
melangkah ke paviliun Dewa Taobao dengan langkah. Pemuda berambut panjang itu adalah yang terkuat di pintu bagian dalam wilayah bintang orc, Lion Beacon, yang tubuhnya adalah singa penghancur. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan tirani untuk melompati dan membunuh 6 murid elit dari alam kaisar leluhur. Ya, tentu saja. Chu Heng bangkit dari kursi batu giok di lobi dan mengepalkan tangan pada pemuda berambut panjang itu. Kakak singa gila, bagaimana kabarmu? Hahaha, kakak Chu, aku dalam suasana hati yang sangat buruk pada awalnya, karena aku belum dapat menemukan batu ajaib hancur dan lock kehidupan. Si Feng berkata dengan penuh semangat. Namun, ketika saya mengetahui bahwa Brother Chu sudah memiliki batu ajaib dan lock kehidupan yang hancur di sini, saya dengan cepat bergegas maju. Kakak Chu, kamu banyak membantuku kali ini. Selama aku mendapatkan batu ajaib penghancur dan lock kehidupan, aku akan. Tanpa menunggu kata-kata singa, Chu Heng menghela nafas dan berkata, Kakak Xian, kamu selangkah terlambat. Kamu telah menghancurkan batu ajaib dan lock kehidupan dan dibeli oleh seseorang. Apa? Si Feng segera tampak tidak percaya. Kakak Chu, apa yang kamu katakan? Dia dibeli oleh seseorang. Kenapa? Hyun, bukankah aku membiarkanmu menyimpannya untukku? Saudaraku Xian, dengarkan aku tidak ingin menjual, tetapi tidak mungkin. Chu Heng berpura-pura tidak bersalah dan marah. Katakan, siapa yang membelinya? Si Feng tersipu. Ini Tan Yun. Chu Heng berkata, potongan lain-lain ini, dia datang ke lantai 6 dan menemukan batu ajaib penghancur dan lock kehidupan. Saat itu, saya tidak ada di sini. Ketika saya kembali, Tan Yun sudah membayar batu leluhur. Saya memberitahu Tan Yun bahwa Anda telah memesan saudara laki-laki Xian dan ingin mengembalikan batu leluhur kepadanya, tetapi dia menolak. Dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia adalah putra suci. Dia mengatakan bahwa kamu adalah saudara yang baik, berani merebutnya. Aku sangat marah, jika dia bukan putra, aku benar-benar ingin membunuhnya untuk saudaraku. Mendengar itu, Lion Feng melompat menjadi guntur, rumput. Aku berani mengambil barang dari Lao Su. Tan Yun, bagus, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Alasan mengapa si Feng tidak menempatkan Tan Yun di matanya adalah karena ayahnya berada di wilayah bintang orc, kecuali naga leluhur berkepala 9, penatua tertinggi yang paling kuat. Ayahnya memiliki status tinggi di wilayah bintang orc, kedua setelah naga leluhur berkepala 9. Oleh karena itu, si Feng tidak menempatkan orang suci biasa di matanya sama sekali. Apalagi Tan Yun, orang suci baru yang dikanonisasi 5 kali lipat dari Raja Leluhur. Di mana putranya? Pada saat ini, Chu Heng menundukkan kepalanya, matanya berputar, dan dia berbisik, Saudara Xian, saya telah meninggalkan tangan melawan Tan Yun untuk saudara saya. Sebelum Tan Yun pergi, saya mengetahui bahwa dia masih harus membeli api, dan yang paling terkenal di kota Tianmen Xingfang karena menjual api adalah paviliun api leluhur alam binatang dari wilayah bintang binatang Anda. Setelah dia membelinya, dia pasti akan kembali ke Four Magic Star Territory. Hehe, siapa yang tahu kecelakaan apa yang akan terjadi di jalan. Setelah mendengarkan, si Feng tiba-tiba tersenyum, hahaha, bagus, sangat bagus, terima kasih kakak Chu sudah mengingatkan. Tapi, si Feng tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika berita kematian Tan Sengxi keluar lain hari, saudara Chu akan merahasiakannya untukku, kan? Itu alami. Chu Heng menepuk dadanya dengan keras, bisakah kamu masih mempercayainya sebagai saudara? Tentu saja aku bisa mempercayaimu. Lion Feng menjawab, saudara Chu, selamat tinggal. 1 jam kemudian, Tan Yun berjalan keluar dari paviliun api leluhur di wilayah binatang dengan senyum seperti angin musim semi. Di paviliun api leluhur wilayah binatang, Tan Yun menghabiskan 30 juta batu leluhur terbaik untuk membeli api atribut es dan api atribut api, masing-masing 8 jenis. Sekarang Tan Yun memiliki 40 juta batu leluhur terbaik yang tersisa. Dengan api ini, Tan Yun percaya bahwa peringkat api es Hongmeng dan api Hongmeng akan sangat meningkat. Dengan senyum puas, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, melayang di malam yang gelap, sebelum hujan lebat turun, dia dipantulkan oleh kekuatan tak terlihat. 1 bulan kemudian, malam tetaplah malam, sehitam tinta. Dalam angin bersiul, Tan Yun, mengenakan jubah putih, terbang keluar dari pintu domain bintang manusia setinggi 1 juta kaki,
dan terbang melintasi pegunungan dengan kecepatan tinggi ke domain bintang 4 Su. Setelah beberapa saat, berpakaian hitam, suar singa kekar terbang keluar dari pintu bidang bintang dan menghilang dari udara tipis, tampaknya menggunakan teknik tembus pandang atau jimat tembus pandang. Setelah hanya beberapa napas, seorang murid perempuan cantik dan cantik dari elit bidang bintang manusia, mengendarai artefak kaisar leluhur yang luar biasa, melaju keluar dari gerbang bidang bintang dan menuju keberangkatan Tan Yun. Dengan senyum menawan, murid perempuan itu segera mengubah tubuhnya menjadi ruang pelatihan di Sensu. Di ruang pelatihan, 5 murid elit dari wilayah bintang berdiri di depan Chu Heng dengan hormat. Chu Heng memandang kelima murid dan murid perempuan yang masuk dan berkata tanpa ragu, "Besok, ayahku akan menjadi wakil raja istana kedua, yang bertanggung jawab atas bidang bintang manusia. Jadi, apapun yang terjadi malam ini, kamu harus merahasiakannya. Siapa yang berani mengungkapkannya dan membunuh tanpa ampun, mengerti?" Keenam orang itu mendengar kata-kata itu dan berkata serempak, "Pahami. Oke, kalian berlima mundur." Chu Heng memandang murid perempuan yang menarik itu dan berkata, "Siang-siang, kamu tinggal dan layani aku." Keluarga budak patuh. Siang-siang memutar pinggang ular air dan bersarang di Chu Heng. Di lengan. Hah! Murid wilayah bintang orc, Tan Yun, yang terbang di pegunungan pada malam hari, mengerutkan alis pedangnya, merasakan gelombang pengetahuan hewan terkunci di dalam dirinya. Dilihat dari pengetahuan binatang itu adalah kesempurnaan besar dari binatang raja leluhur. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya tanpa mengungkapkan ekspresinya, dan perlahan-lahan meluas ke arah langit malam di belakang. Dalam beberapa tarikan napas, Tan Yun menemukan melalui akal sehatnya bahwa aliran udara mengikutinya di langit malam 300.000 mil di belakangnya. Saat Tan Yun dipromosikan ke alam raja leluhur tingkat kelima, jiwa leluhur Hong Meng-nya sekarang sama kuatnya dengan alam raja leluhur tingkat ketujuh. Oleh karena itu, mercusuar singa yang melakukan tembus pandang, sama sekali tidak dapat mendeteksi pengintipan Tan Yun. Haha, binatang raja leluhur yang sepele itu hebat, dan aku berani menyusahkan Laosi. Tan Yun menghina di dalam hatinya, dan dia masih terbang menuju bidang bintang Sishu dengan tenang. Segera setelah setengah bulan, Tan Yun menemukan bahwa orang yang masuk masih mengikutinya dengan teknik tembus pandangnya. Ketika kembali ke wilayah bintang 4 ajaib, dia harus melewati hutan yang luas. Sepertinya dia akan menindakku di sana. Tan Yun diam-diam memikirkan hal ini, niat membunuh muncul di pupil bintang, dan dia terus terbang. Dalam sekejap mata, 6 hari lagi berlalu. Di pagi hari, saat matahari terbit, Tan Yun tiba di atas hutan yang luas. Jika Tan Yun terbang melalui hutan dan terbang selama 8 hari lagi, dia dapat kembali ke bidang bintang 4 Su. Tan Yun, brengsek, hentikan aku. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari belakang Tan Yun. Wajah Tan Yun dingin, dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat seorang pria muda kekar melangkah keluar dari udara tipis puluhan ribu kaki, menatapnya dengan tegas. "Cucu, apa yang kamu sebut kakek lakukan?" Tan Yun menyipitkan matanya dan menatap suar singa. "Oke, sangat bagus." Si Feng tersenyum marah, "Tan Yun, aku akan memberimu 2 pilihan hari ini. Pertama, serahkan batu ajaib penghancur dan lok kehidupan, dan kemudian, putuskan di kedua tangan, berlutut dan bersujud kepadaku 3 kepala, dan aku akan membiarkanmu tidak mati. Kedua, kamu tidak perlu menyerahkannya. Setelah aku membunuhmu, aku akan mengambilnya sendiri." Mendengar ini, niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, tetapi wajahnya tampak ketakutan. Berdengung, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan kekosongan itu seperti riak air, dan sebuah batu hitam dengan mangkuk besar muncul di tangannya. Batu ini memancarkan aura kehancuran ruh. Ini adalah bahan penyempurnaan langka yang menghancurkan batu ajaib. Anggap kamu kenalan. Si Feng memandang Tan Yun dengan jijik. Menurut pendapatnya, Tan Yun mengeluarkan batu ajaib penghancur, yang merupakan pengakuan. Menurutnya, bahkan para murid elit dari alam raja leluhur tingkat ke-6 tidak takut pada diri mereka sendiri, dan semut-semut tingkat ke-5 dari alam raja leluhur di depannya tidak akan pernah berani memainkan trik apapun di depannya. Apakah hasil dari fakta tersebut benar-benar demikian? Bawa aku ke sini, si Feng memerintahkan. Tan Yun tanpa ekspresi, memegang batu ajaib penghancur di tangan kanannya, dan terbang menuju mercusuar singa dengan tenang. Melihat Tan Yun terbang ke arahnya,
Lion Feng berkata dengan dominan, berlututlah di depanku, memegang batu ajaib penghancur di kedua tangan dan berikan padaku. Tan Yun masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia terbang 100 kaki di depan Si Feng, warna ganas tiba-tiba muncul di mata bintangnya, suaranya acuh tak acuh dan mendominasi. Nihu, siapa yang memberimu keberanian untuk datang dan merampok Lao Su? Wow, kecepatan Tan Yun meroket, dan dia muncul di depan Lion Feng dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga Lion Feng terkejut, level kelima dari ranah Raja Leluhur sangat cepat. Tanpa menunggu kata-kata Lion, dia dipotong oleh Tan Yun, dikatakan bahwa batu ajaib penghancur sangat sulit, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, coba saja dengan Anda, binatang buas. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, meraih batu ajaib penghancur hitam dengan tangan kanannya, dan menamparnya dengan keras ke arah pintu wajah singa. Lion Feng, yang tidak bisa mengelak, mengayunkan tangan kanannya dengan tergesa-gesa, memukul dada Tan Yun, dan meraung, pergi ke neraka. Bang, klik. Dengan suara pahat yang tumpul dan suara retakan tulang yang renyah dan keras, tangan kanan Tan Yun berbalik, memegang batu ajaib penghancur, dan mengenai tangan kanan Si Feng. Ah, tangan kananku. Dalam lolongan tragis Lion Feng, tangan kanannya meledak terbuka, kabut berdarah terisi, dan jari-jarinya yang terputus terbang bersama. Tan Yun, aku adalah murid kuat dari wilayah bintang orc, aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu. Mengaum. Dengan auman singa, mercusuar singa yang kehilangan tangan kanannya berubah menjadi mercusuar dengan ketinggian 30.000 kaki dan panjang 60.000 kaki. Itu terlihat seperti singa perusak yang ganas. Merayu. Embusan angin melolong, menghancurkan tubuh singa liar, mengeluarkan aura kehancuran yang dahsyat. Segera, auranya naik dengan panik, melampaui kesempurnaan besar dari binatang leluhur, dan memasuki tahap pertama dari binatang leluhur. Segera setelah binatang, kaisar leluhur berlipat ganda dan 3 kali lipat, tidak berhenti sampai binatang leluhur itu berada di urutan ke-6. Lion Feng menatap Tan Yun, sepasang pupil raksasanya menjadi merah darah, dia mengucapkan kata-kata, dan dengan tegas berkata, jika saya tidak memperbarui biaya tepat waktu, bagaimana Anda bisa menggunakan semut untuk menyakiti saya? Sekarang, kalian semut mati. Mengaum. Sebuah kekuatan mengerikan meletus dari tubuh singa, dan pergi dengan ganas ke arah Tan Yun. Tubuhnya yang besar sepertinya menembus ke dalam kehampaan, menyebabkan kehampaan itu ditutupi dengan untaian retakan ruang yang gelap gulita. Lion Feng ingin menghancurkan Tan Yun langsung sampai mati dengan tubuh besar. Dibandingkan denganku, tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Tan Yun mencibir, Tuan Hongmeng. Dalam kekacauan ruang, ukuran Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 30.000 kaki. Dia tidak menyingkat leluhur Hongmeng, karena di dalam hatinya, suar singa tidak layak. Tan Yun mengambil langkah tiba-tiba, dan permukaan tinjunya yang besar dengan cepat memadatkan bola kekuatan besar dengan diameter ribuan kaki, dan meledak ke arah kepala Lion Feng. Lion Feng tidak menyangka bahwa tubuh Tan Yun akan menjadi begitu tinggi, kuku depan kirinya yang kokoh tiba-tiba terangkat, dan menghantam tangan kanan Tan Yun. Kaca, ledakan. Dalam suara retakan tulang yang menusuk, pupil raksasa singa itu menunjukkan rasa sakit dan ngeri, tetapi kuku depan kirinya, menghadap kepalan tangan kanan Tan Yun yang besar, meledak terbuka dan berubah menjadi tulang-tulang yang beterbangan di langit. Wow, darah itu seperti air terjun, menyembur keluar dari kuku suar singa yang patah. Tubuhnya yang seperti gedung pencakar langit raksasa diterbangkan oleh Tan Yun lebih dari 1 juta kaki. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Hanya kepalan tangan kanan yang berwarna merah, dan Tan Yun merasakan sakit yang samar. Dia menggunakan langkah suci, tubuh seperti gunung, berkedip dari kehampaan menuju mercusuar singa yang terbang di langit. Tan Yun, siapa kamu? Satu-satunya pukulanku, bahkan seorang murid elit tingkat kelima dari alam kaisar leluhur, akan terbunuh di tempat, mengapa kamu bisa mengalahkanku? Petik 2. Tan Yun sudah muncul di atas kepala singa dalam deru suar singa yang mendebarkan. Siapa Lao Su? Jika Anda tidak tahu, saya dapat memberitahu Anda. Dengar baik-baik, akulah yang membunuhmu. Tan Yun berputar di udara, dan kaki kanannya yang besar membawa untaian retakan di ruang gelap yang panjangnya ratusan ribu kaki, menginjak kepala Lion Feng yang ketakutan. Ada kengerian tak berujung di mata raksasa singa, dan dia berteriak dengan suara serak, Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku,
ayahku adalah orang bijak paling kuat di domain bintang orc. Jika kamu membunuhku, ayahku akan melakukannya, tak pernah melepaskanmu. Binatang, kamu benar-benar akrab dengan ancamanmu kepadaku, karena banyak orang telah mengancamku dengan Laozi, kakek, dan Taizu mereka. Tan Yun berkata dengan suara keras, namun, aku masih membunuh mereka. Adapun kamu, nasib yang sama dengan orang yang mengancamku adalah kematian. Suara ketidakpedulian Tan Yun belum jatuh, kaki kanan yang besar itu mengenai kepala si Feng. Ledakan. Wow, tengkorak singa pecah berkeping-keping, dan darah menodai langit merah, menutupi matahari. Mayat tanpa kepala seperti gunung, disemprot dengan darah, jatuh ke hutan, menghancurkan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Dibunuh di tempat, jiwa hancur. Tan Yun berdiri di udara, menatap mayat singa suar di hutan, matanya yang berbintang bersinar dengan cahaya dingin. Saya tidak peduli siapa Anda, selama Anda memprovokasi saya, itu adalah kematian. Setelah itu, Tan Yun menukik dan jatuh ke dalam hutan. Setelah mengambil cincin leluhur singa suar dari tanah, ada sedikit kecemerlangan di mata bintangnya, dan dia dengan serius berkata, jika kamu ingin membunuhku, maka aku akan mengemasimu nanti. Cukup, kibaskan. Ketika Tan Yun berkedip sangat cepat di hutan yang menutupi langit, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ketinggian normal, dan dia masuk ke tanah dan menghilang. Alasan mengapa Tan Yun melakukan ini adalah karena ketika dia meninggalkan wilayah bintang manusia dan menemukan bahwa mercusuar singa menggunakan teknik tembus pandang untuk mengikutinya, dia menemukan bahwa ada senzu lain yang juga terbang ke arahnya. Tan Yun tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi dalam 20 hari ini, Tan Yun menemukan bahwa senzu telah mengikutinya jauh, dan tiba-tiba menghilang kemarin. Tan Yun berspekulasi bahwa orang-orang di Senzu menggunakan teknik tembus pandang untuk terbang menjauh dari Senzu, dan kemudian menyingkirkan Senzu, yang menyebabkan hilangnya Senzu. Tanpa mengetahui kekuatan lawan, Tan Yun tidak berani bertindak gegabah, sehingga ia harus memanfaatkan tutupan hutan untuk bersembunyi di tanah dan bergerak. Tan Yun menahan napas di tanah, mendengarkan dengan seksama gerakan di luar. Waktu berlalu, dan setelah beberapa saat, tidak ada yang mengikuti. Mungkinkah aku terlalu khawatir? Tepat ketika Tan Yun berpikir dalam hati, suara wanita yang mengandung keengganan datang dari luar permukaan. Sialan, Tan Yun sudah pergi. Benar saja, aku mengejarku. Tan Yun menjulurkan jarinya dan dengan hati-hati membuat lubang di permukaannya, lalu mata kanannya melihat keluar di sepanjang lubang itu. Chu Heng, kenapa dia? Niat membunuh Tan Yun adalah kekerasan. Di mata Tan Yun, dia melihat 6 pria dan seorang wanita terbang ke hutan memegang pedang ajaib, dan pria muda yang memimpin adalah Chu Heng. Tan Yun melihat sekilas bahwa Chu Heng dan satu-satunya murid perempuan di antara mereka adalah lapisan ke-7 alam kaisar leluhur, dan 5 pria lainnya, 4 di antaranya adalah lapisan ke-6 alam kaisar leluhur, dan yang terakhir adalah kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur. Tuan muda kedua, Tan Yun, bajingan ini, tidak tahu kemana dia melarikan diri. Seorang murid elit berkata, ketika Chu Heng hendak berbicara, dia mendengar suara keras datang dari belakang. Ke-7 orang itu menoleh ke belakang, tetapi melihat bahwa Tan Yun terbang keluar dari tanah dalam debu. Dia ingin kabur, tangkap dia untukku. Chu Heng dengan tegas memerintahkan. Ini tuan muda kedua. Ketika semua orang menjawab, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, lari. Mengapa saya ingin melarikan diri? Saya seorang putra suci. Apakah Anda berani membunuh saya? Alasan mengapa Tan Yun mengatakan ini adalah untuk meninggalkan gambar kenangan. Hahaha. Chu Heng menunjukkan tatapan galak, dan berkata dengan malu, Tan Yun, kamu juga cukup naif. Ya, kamu adalah putra Tuhan. Sangat disayangkan bahwa pembunuhanmu hari ini tidak akan disadari, dan siapa yang akan tahu bahwa aku membunuhmu. Tan Yun menarik sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, kami tidak memiliki keluhan dan dendam, mengapa kamu membunuhku? Ingin tahu? Chu Heng melirik Tan Yun dengan main-main, maaf, aku tidak akan memberitahumu, aku ingin kamu mati karena alasan yang tidak diketahui, dan jadilah bodoh hahaha. Kau yakin bisa membunuhku? Tan Yun berkata sambil tersenyum. Hehe, Chu Heng memandang Tan Yun seolah melihat orang idiot, Tan Yun, kamu terlalu bodoh. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh mercusuar singa dan kamu tidak akan terkalahkan? Apakah kamu tahu kekuatan apa yang berdiri di depanmu? Tidak masalah jika kamu tidak tahu, aku bisa memberitahumu.
Chu Heng, memandang Tan Yun seperti tikus opera kucing, kami bertujuh yang berdiri di depan kalian semua adalah murid elit dari wilayah bintang manusia. 4 dengan tingkat kultivasi terendah juga merupakan tingkat ke-6 dari ranah kaisar leluhur, dan yang tertinggi adalah ranah kaisar leluhur Dzogchen. Apa yang kamu lawan dengan kami? Apakah kamu memenuhi syarat? Ahahaha. Chu Heng awalnya berpikir bahwa setelah memberitahu Tan Yun bahwa dia telah mengkultivasi salah satu bangsanya, Tan Yun akan ketakutan, tetapi hasilnya tidak. Chu Heng, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi acuh tak acuh, mengapa kamu ingin membunuhku? Jika kamu tidak mengatakannya, aku berjanji kamu tidak akan mati. Rumput, aku tidak tahu seberapa tinggi bumi. Chu Heng berkata dengan suara yang dalam kepada 4 murid elit dari ranah kaisar leluhur ke-6, berikan padaku mayatnya, lalu berikan aku cincin leluhurnya. Ini tuan muda kedua. Setelah 4 murid elit dari lapisan ke-6 alam kaisar leluhur menjawab, salah satu dari mereka tersenyum ganas seperti singa, membawa cahaya pedang emas, dan memimpin untuk memenggal leher Tan Yun. Bunuh dia, aku sudah cukup. Petik 2. Persetan. Tan Yun menunjukkan niat membunuh. Di mata ngeri murid itu, sosoknya melintas, dan dia dengan mudah menghindari pedang yang tampaknya mematikan itu. Mati. Tan Yun berkedip sangat cepat dari ketinggian rendah, dan pada saat berikutnya, dia muncul di depan muridnya dan memukul dahi muridnya dengan telapak tangan. Tidak. Ledakan. Jeritan murid itu berhenti tiba-tiba, kepalanya pecah seperti semangka, dan mayat tanpa kepala itu jatuh di hutan. Adegan ini membuat 3 murid elit dari alam leluhur ke-6 yang akan membunuh Tan Yun merasa ketakutan. Mereka menatap Tan Yun dengan kepanikan yang tak terbendung di mata mereka. Tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, Raja Leluhur 5 tingkat, akan membunuh teman-temannya dengan begitu mudah. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun menatap mereka bertiga, matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah misterius, dan pupilnya menjadi merah darah dan dalam. Ketika mereka bertiga melihat murid Tan Yun, mereka menjadi tercengang. Wow, sosok Tan Yun melintas, dan dia muncul di samping salah satu murid, tangan kanannya memutar cakar dan meraih tangan kanan salah satu dari mereka. Retakan. Tan Yun menggunakan 5 jarinya untuk menghancurkan tangan kanan murid itu secara tiba-tiba, dan mengambil pedang kaisar leluhur tingkat tinggi atribut guntur di tangannya. Pompa, tiup, pergelangan tangan Tan Yun berputar-putar, melepaskan tirai pedang bercabang 3, menelan 3 orang dalam percikan darah. Saat bernafas, tulang ketiganya benar-benar mati. Tan Yun, kemampuanmu untuk melompati tantangan begitu melawan langit. Menonton pertempuran, Chu Heng menatap punggung Tan Yun tak percaya, merasakan dingin di punggungnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa dia akan dibunuh. Tan Yun memiliki tantangan lompatan yang menakutkan. Tidak ada komentar. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, dan sepasang pupil merah aneh menatap Chu Heng. Ledakan. Ketika Chu Heng dan Tan Yun saling memandang, mereka merasakan rasa pusing yang luar biasa dari kepala mereka. Membunuh. Memanggil. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan pedang suci di tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan ujung pedang yang tajam meledak ke arah tenggorokan Chu Heng. Denganku, Ling Yun, kamu tidak ingin membunuh tuan muda kedua. Wilayah kaisar leluhur selesai, dan pemuda bernama Ling Yun meledak dari kekuatan leluhur angin, memunculkan pusaran setinggi 10.000 meter, menutupi aroma Chu Heng dan Huarong. Pemurnian bintang lapangan. Di antara pikiran Ling Yun, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 1000 kaki, dan pada saat yang sama, bintang-bintang terang seukuran cakram gerindra berputar di sekelilingnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Rusak. Ling Yun menari telapak tangan raksasanya, dan menghancurkan pedang artefak kaisar leluhur bermutu tinggi yang meledak ke tenggorokan Chu Heng. Teknik pemurnian macam apa ini? Sangat tirani. Tan Yun berhenti dari kehampaan, menatap Ling Yun dalam angin puyuh dengan ekspresi serius. Ketika angin puyuh menghilang, Ling Yun setinggi 1000 meter menyeret Chu Heng dan Xiang Xiang Fei ke dalam hutan dengan telapak tangan kirinya. Chu Heng dan Xiang Xiang melompat dari telapak tangan kiri Ling Yun ke hutan dengan ketakutan yang tersisa, menatap Ling Yun dan berkata, Ling Yun terima kasih banyak. Tuan muda kedua, sama-sama, ini yang harus saya lakukan, kata Ling Yun. Iya, setelah Chu Heng mengangguk, dia menatap Tan Yun dan mencibir lagi dan lagi, Tan Yun, kamu benar-benar tersembunyi, bahkan aku takut padamu 3 poin. Aku akui,
Kamu adalah orang dengan kemampuan terkuat untuk melompat dan menantangku, Chu Heng, tapi sayang kamu masih akan mati hari ini. Saat dia berbicara, mata Chu Heng dingin, dan dia mengucapkan setiap kata, Ling Yun, berikan padaku, bunuh dia. Tepat ketika Chu Heng memberi perintah, tidak ada yang tahu bahwa di lautan awan di atas hutan, ada seorang gadis cantik dengan pakaian kuat yang bersembunyi. Wanita ini bukan orang lain, tetapi Sangguan Yuxin. Pada saat ini, Sangguan Yuxin menatap Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan keterkejutan. Tepat sebelumnya, ketika Tan Yun menghadapi Si Feng, yang terkuat di pintu bagian dalam wilayah Bintang Orc, dia siap menyelamatkan Tan Yun kapan saja. Tentu saja, dia percaya bahwa Tan Yun, Raja Leluhur 5 tingkat, jelas bukan singa. Lawan Feng. Tapi dia salah. Dia tidak bisa berpikir bahwa Tan Yun akan dengan mudah membunuh yang terkuat di pintu bagian dalam wilayah Bintang Orc. Dan baru saja, ketika dia menyaksikan Tan Yun menghadapi pembunuhan 4 murid elit Kerajaan Leluhur 6, dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa Tan Yun dengan mudah membunuh 4 murid elit dari alam leluhur ke-6. Tidak hanya itu, tetapi jika bukan karena Ling Yun dari kesempurnaan agung alam kaisar leluhur untuk menyelamatkannya, jika tidak, Chu Heng dari alam kaisar leluhur ke-7 harus mati di tangan Tan Yun. Memikirkan hal ini, Sangguan Yuxin menatap Tan Yun di hutan. Dia ingin segera turun untuk membunuh Ling Yun dan menyelamatkan Tan Yun. Tapi tiba-tiba sebuah pikiran yang membuatnya tidak bisa dipercaya melintas di benaknya, dan berkata secara rahasia, Tan Yun menghadapi Ling Yun, tetapi ekspresinya agak bermartabat, dan dia tidak mengungkapkan penampilan musuh, dan dia tidak memilih untuk melarikan diri. Mungkinkah dia takut pada Ling Yun? Tapi bagaimana ini mungkin? Meskipun Ling Yun hanyalah seorang murid elit dari alam kaisar leluhur biasa Dzogchen, tetapi itu jauh dari apa yang bisa ditentang oleh Tan Yun dari alam raja leluhur. Jika Tan Yun benar-benar bisa melawan Ling Yun, maka kemampuannya untuk melompati tantangan akan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Yah, aku hanya melihat perubahannya. Jika Tan Yun menghadapi hidup dan mati, aku tidak akan terlambat. Diam-diam, Sangguan Yuxin kemudian menatap Tan Yun. Sangguan Yuxin banyak berpikir, tetapi karena Chu Heng memerintahkan untuk membunuh Tan Yun, itu hanya berjarak 1 napas. Di hutan yang menutupi langit dan matahari, Ling Yun setinggi 1000 meter menatap Tan Yun dengan suara teredam yang membuat dedaunan jatuh. Tan Yun, ketika aku berpikir untuk membunuh seorang jenius sepertimu, aku merasa bersemangat. Berdengung. Dalam kekosongan sosok Ling Yun naik tajam lagi, dan dalam sekejap mata, itu menjadi sebesar 40.000 meter. Dengan tangan kanannya dibalik, pedang leluhur hebat sepanjang 30.000 meter yang disebabkan oleh angin muncul di tangannya. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu membunuhku, lebih sedikit omong kosong. Tan Yun bersemangat tinggi, dan dia dipromosikan ke lapisan kelima alam raja leluhur. Dia berpikir bahwa dia belum pernah bertarung sebelumnya, dan dia membutuhkan pertarungan untuk membuktikan kekuatannya yang sebenarnya. Formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Su, Ho, pikir Tan Yun, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen dan 11 pedang ilahi agung lainnya melesat dari jantung alis, dan melesat cepat ke segala arah. Ketika 11 pedang ilahi yang luar biasa tersebar sekitar 1 juta kaki di sekitar Tan Yun, serangkaian gedung pencakar langit meledak. Tiba-tiba, Ling Yun, Chu Heng, dan Xiang Xiang mendapati diri mereka berada di Magnificent Void yang tak ada habisnya. Di lautan awan yang luas, Sangguan Yuxin, seorang gadis muda yang lahir dengan pupil yang berbeda, menatap formasi pedang ilahi Hong Mengtu, pupilnya menjadi sedalam laut. Dia benar-benar bisa melihat melalui tirai formasi pedang ilahi Hong Mengtu dan memiliki pemandangan panorama segala sesuatu dalam formasi pedang. Dalam formasi pedang ilahi Tusen Hong Meng, Tan Yun menggunakan tubuh Tuan Hong Meng, tubuhnya melonjak menjadi raksasa setinggi 30.000 kaki, dan berkata dengan suara yang dalam, leluhur Hong Meng. Berdengung. Kekosongan Hong Meng sedikit bergetar, dan armor leluhur Hong Meng terkondensasi di permukaan tubuh Tan Yun. Saat armor leluhur Hong Meng dipadatkan, kekuatan fisik Tan Yun dapat menghancurkan senjata leluhur pamungkas dengan 1 pukulan. Kita harus tahu bahwa di atas artefak leluhur adalah artefak raja leluhur, dan artefak leluhur adalah artefak kerajaan leluhur. Tetapi jika Tan Yun ingin menghancurkannya, pedang kaisar leluhur terbaik atribut angin Ling Yun sama sekali tidak mungkin. Namun,
Berdasarkan kekuatan fisik Tan Yun, dan kemudian melepaskan kekuatan megah dari Magnificence, kekuatan fisiknya juga akan sedikit meningkat, tetapi juga tidak dapat bersaing dengan tubuh fisik Ling Yun. Tentu saja, Tan Yun tidak pernah berpikir untuk mengguncang tubuh fisik Ling Yun dengan dagingnya. Dengan cara yang sama, Tan Yun tidak segera mengorbankan artefak Tao kelas atas defensif yang diberikan oleh Fang Zixi, Zantian Ancestral Armor. Alasannya sederhana, Tan Yun ingin memverifikasi apakah dia adalah lawan dari murid elit dari alam kaisar leluhur Dzogchen. Tan Yun, mati. 40.000 kaki Ling Yun, memegang pedang ilahi, bergegas menuju tendangan voli Tan Yun. Dalam pikiran Tan Yun, pedang pembunuh ilahi Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangannya, berubah menjadi raksasa 20.000 meter. Apakah itu 11 pedang agung atribut berbeda Tan Yun, atau pedang agung pembunuhan? Mereka hanyalah pedang tertinggi terbaik, dan peringkatnya jauh lebih rendah daripada pedang leluhur kakek terbaik di tangan Ling Yun. Oleh karena itu, Tan Yun tidak akan pernah menggunakan Excalibur Hongmeng untuk memblokir pembunuhan Ling Yun. Jika tidak, setelah diblokir, Excalibur Hongmeng pasti akan hancur seperti keramik. Strategi Tan Yun untuk menghadapi Ling Yun saat ini sangat sederhana. Tan Yun tahu bahwa jika dia tidak melakukan langkah Dewa Agung di luar barisan, kecepatan gerakannya akan sedikit lebih cepat daripada tingkat ketujuh dari alam kaisar leluhur. Jika Anda menggunakan langkah Dewa Agung di luar arai, kecepatan gerakan Anda akan secepat 9 lapisan ranah kaisar leluhur. Saat ia memasuki formasi pedang besar, Hongmeng Tu, kecepatan gerakannya akan meningkat 3 kali lipat. Tan Yun yakin bahwa jika dia menggunakan langkah dewa sendiri, kecepatannya akan secepat murid elit dari kesempurnaan agung alam kaisar leluhur. Wow, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng, menggerakkan tubuhnya secara horizontal di udara, berubah menjadi bayangan, menghindari pedang yang dipotong oleh Ling Yun dengan berbahaya dan berbahaya. Apa yang terjadi? Mengapa kecepatanmu tiba-tiba menjadi setidaknya 2 kali lebih cepat? Ling Yun, yang membelah langit dengan pedang, berdiri di udara dengan ekspresi terkejut. Dia berpikir bahwa jika dia turun dengan pedang, Tan Yun pasti akan mati, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu hanya Tan Yun dari kerajaan Raja Leluhur, tapi dihindari. Bahkan jika kamu sedikit malu untuk menghindar, kamu hanya menghindarinya. Ling Yun mendengus dingin, dan tersenyum marah sambil memegang pedang suci. Tan Yun, bahkan jika kecepatanmu berlipat ganda dalam formasi pedang patah ini, kamu masih lebih rendah dariku. Persetan dengan semut sampai mati. Merayu. Segera, ada angin kencang di Magnificent Void di sekitar Ling Yun, dan kekuatan agung leluhur angin pecah di tubuhnya. Kekuatan leluhur angin membentuk pusaran 100.000 kaki di sekelilingnya, yang sangat mengejutkan. Mengusir. Dengan restu dari leluhur angin, kecepatan Ling Yun dengan pedang untuk membunuh Tan Yun tiba-tiba meningkat. Hampir seketika, dia muncul di atas kepala Tan Yun, pedang raksasa yang membawa sinar pedang setinggi puluhan ribu kaki, dengan celah ruang gelap, menuju Tan Yun. Potong itu. Pada saat ini, Ling Yun yakin bahwa Tan Yun pasti tidak akan bisa mengelak, dan Chu Heng dan Siang Siang yang menonton pertempuran juga berpikir begitu. Tapi adegan berikutnya membuat Ling Yun merasa sangat luar biasa. Langkah Dewa Hongmeng. Tetapi pada saat itu, Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk melakukan tendangan voli dan mundur, menghindari pedang yang mematikan. Tan Yun, dengarkan aku, bajingan. Ling Yun berkata dengan tajam, tidak peduli kekuatan magis apapun yang kamu miliki, kamu akan mati. Seni pedang Janji Fengshen. Pergelangan tangan Ling Yun berputar, membawa tirai pedang yang menyilaukan, dan dia melesat ke arah Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedangnya mencapai titik ekstremnya, dan kemanapun tirai pedang itu pergi, kekosongan Hongmeng ditutupi dengan celah jaring laba-laba. Tirai pedang memancarkan aura yang membuat jantung Tan Yun berdebar kencang. Dilihat dari nafasnya, Tan Yun telah menghadapi saingan hari ini. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk menguji kecepatan tercepat Ling Yun sebelum melawannya dengan putus asa. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Tan Yun memegang pedang pembunuhan Hongmeng, dan dia terus melakukan langkah ilahi dari kekosongan Hongmeng. Dia tampaknya telah berubah menjadi hantu, bersinar terus-menerus dalam kekosongan Hongmeng, kecepatan yang membuat Ling Yun merasa luar biasa. Apakah dengan kecepatan ini, Tan Yun menghindari secercah cahaya di matanya, dan mencibir, cucu, dengan kecepatan ini, kamu masih ingin membunuh kakek dengan tidak hormat.
Kamu udang berkaki lembut. Mendengarkan suara ejekan Tan Yun, Ling Yun menampilkan seni pedang janji Feng Shen, membawa serangkaian cahaya pedang menakutkan yang merobek kekosongan, mengejar dan membunuh Tan Yun, dan berkata dengan dingin. Tan Yun, aku akui kecepatanmu memang luar biasa, tapi jangan bangga. Aku adalah kesempurnaan agung dari ranah kaisar leluhur. Kekuatan leluhur di tubuhmu jauh lebih kuat daripada kekuatan leluhur di tubuhmu. Aku akan memakanmu cepat atau lambat. Mendengar itu, Tan Yun menghina. Jika pihak lain tahu bahwa kekuatan raja leluhur di tubuhnya sebanding dengan kekuatan kerajaan leluhur, dia tidak akan begitu percaya diri, kan? Demikian pula, Tan Yun tidak akan membuang waktu dengan Ling Yun. Tujuan dari menghindar tanpa melawan adalah untuk menguji kecepatan tercepat Ling Yun, dan kemudian melakukan serangan balik. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Sangguan Yuxin, yang tertidur di lautan awan yang luas, telah menyaksikan selama 1 jam penuh. Dia menemukan bahwa Tan Yun dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, menghadapi pembunuhan Ling Yun, seperti loah musim gugur yang licin, selalu mampu mengatasi bahaya dengan cepat. Kecepatan gerakannya tidak lebih lambat dari Ling Yun. Mata indah Sangguan Yuxin mengungkapkan warna menakjubkan yang tak terhentikan. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang merupakan tingkat kelima dari alam raja leluhur, bisa begitu cepat. Dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, Chu Heng, yang menyaksikan pertempuran, secara bertahap menjadi khawatir, dan berteriak tidak senang, Ling Yun, jangan habiskan bersamanya, kita tidak mampu membelinya. Jangan lupa, ini di kuil Tianmen kami, mungkin ada orang yang lewat kapan saja. Kamu harus membunuhnya dengan cepat bagaimanapun caranya. Setelah mendengar ini, Ling Yun menjawab, ini tuan muda kedua, saya akan membunuhnya. Ling Yun mengambil tendangan voli dari kekosongan, dan segera, Tan Yun melihat pil yang hampir transparan muncul di tangan kanan Ling Yun. Dalam pil itu, Tan Yun melihat kehampaan, dan angin dalam kehampaan itu mengamuk di seluruh dunia. Dan pil seperti bayi meringkuk di kehampaan. Ini adalah pil akselerasi angin dewa tingkat kaisar leluhur terbaik. Dia adalah kesempurnaan besar alam kaisar leluhur. Dalam waktu 1 jam setelah meminumnya, kecepatan gerakan akan meningkat 40%. Memikirkan hal ini, ekspresi Tan Yun menjadi kuat, dan murid-murid bintangnya bersinar dengan semangat juang yang tidak pernah bergeming. Namun, Ling Yun selanjutnya mengeluarkan pil ungu dan hitam lainnya. Melihat pil ini, mata Tan Yun melebar, dan ada ekspresi ngeri di matanya. Pil leluhur jiwa yang paling membakar. Mengambil pil ini akan memiliki efek yang sama dengan jiwa kaisar leluhur Ling Yun yang bakar diri, dan kekuatannya akan meningkat 30%. Perbedaannya adalah bahwa jika seseorang secara langsung menempatkan dirinya pada jiwa kaisar leluhur, Ling Yun akan menderita serangan balasan yang menghancurkan setelah 1 jam. Dan meminum pil leluhur pembakar jiwa terbaik dapat mengurangi serangan balik sebesar 50%. Tan Yun bermacam-macam, lihat bagaimana kamu bersembunyi kali ini. Seni pedang janji Feng Shen 1000 pedang tebasan. Ling Yun menyeringai, pergelangan tangannya yang memegang pedang berputar dan meluncur ke arah Tan Yun. Su, Ho. Tiba-tiba, ribuan balok pedang sepanjang 300.000 kaki muncul di kekosongan Hong Meng, memancarkan aura yang menakutkan, dan menebas seperti Tan Yun. Segera, Void Hong Meng dipenuhi dengan ribuan retakan spasial yang mengejutkan. Merasakan aura horor yang pertama kali menyelimuti dirinya di Jianmang, mata Tan Yunsing menunjukkan ketakutan yang mendalam. Di lautan awan, ketika Sangguan Yuxin melihat ini dan memutuskan untuk mengambil tindakan, sebuah adegan yang menggerakkan dia terjadi. Mengaum. Di dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, Tan Yun setinggi 30.000 meter meraung seperti binatang buas, wajahnya mengerikan seperti hantu, dan darah seukuran kepalan tangan mengalir dari pupil raksasanya. Segera, nyala api berkabut membakar kepala besar Tan Yun, tetapi dia membakar dirinya sendiri jiwa raja leluhur Hong Meng. Tan Yun tahu bahwa waktu putus asa telah tiba. Jika dia tidak membakar jiwa raja leluhur Hong Meng, dia tidak akan menjadi lawan Ling Yun dengan cara apapun. Langkah Dewa Hong Meng. Seni pedang. Ilahi Hong Meng. Ada jeritan panjang di hati Tan Yun, dan ketika tubuhnya berkedip-kedip dari kehampaan, napasnya mulai melambung. Tingkat ke-6 dari alam raja leluhur. Kesempurnaan agung. Tingkat pertama dari alam kaisar leluhur, tidak bertahan sampai tingkat ke-7 dari alam raja leluhur. Sungguh teknik yang kuat. Merasakan aura yang terpancar dari tubuh Tan Yun,
Chu Heng yang sedang menyaksikan pertarungan itu menunjukkan kegembiraan dan tatapan mata yang serakah. Ling Yun, pertama-tama singkirkan dia, selamatkan dia seumur hidup, dan aku ingin dia menyerahkannya. Teknik yang dia kembangkan. Chu Heng datang dengan ide latihan Tan Yun. Ketika dia berpikir bahwa selama dia mendapatkan latihan Tan Yun, basis kultivasinya akan meningkat dengan cepat ketika menghadapi musuh, dan dia menjadi gila karena kegembiraan. Tuan muda kedua yang baik. Ketika Ling Yun menjawab, Tan Yun meledak dari 5 kekuatan Raja Leluhur Emas, kayu, air, api, dan bumi. Kekuatan Raja Leluhur 5 elemen, terjalin dan melingkar bersama, berputar-putar di sekitar tubuh Tan Yun, semua dituangkan ke dalam pedang pembunuh ilahi Hong Meng di tangannya. Seni 5 elemen pedang pembunuh ilahi Hong Meng hancur. Tan Yun memegang pedang ilahi Hong Meng dan menghadapi ribuan lampu pedang yang ditebang dengan keras. Tidak hanya dia tidak lagi menghindar, tetapi dia juga pergi ke hulu dan mengayunkan 5 pedang dari kekosongan Hong Meng. Berdengung, tusuk, tusuk, ruang bergetar, dan suara terkoyak datang dari kekosongan Hong Meng, tetapi itu adalah 5 cahaya pedang yang dibentuk oleh 5 kekuatan Raja Leluhur Hong Meng, emas, kayu, air, api, dan bumi, mekar dari Excalibur Hong Meng. Detik berikutnya, 5 balok pedang terkondensasi dari Hong Meng Void menjadi balok pedang 5 elemen yang hancur sepanjang 300.000 kaki, dengan aura menakutkan, menebas ke atas. Su, Ho, Ling Yun mengerutkan kening. Dari aura yang dipancarkan oleh cahaya pedang 5 elemen Tan Yun, dia menentukan bahwa tebasan 1000 pedang dalam seni pedang janji Feng Shen-nya tidak dapat menandingi cahaya pedang penghancur 5 elemen. Ribuan pedang menjadi satu, tak terkalahkan. Ling Yun memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkan jalan misterius dari kehampaan. Dia seperti penguasa ribuan pedang, dan saat dia menari pedangnya di udara, ada ribuan pedang. Dari kehampaan, cahaya pedang yang cemerlang hingga 1 juta kaki dipadatkan dengan kecepatan yang sangat cepat, membumbung ke langit. Dan 5 elemen pada cahaya pedang yang hancur tiba-tiba ditebang. Berdengung, Hong Meng Void tidak bisa menahan kekuatan 1000 pedang menjadi satu. Dalam sekejap, seluruh kekosongan dari arai pedang ilahi Hong Meng Tu ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pedang ini mengguncang dunia. Ketika dikatakan bahwa sudah terlambat, itu cepat, dan dalam sekejap, cahaya pedang 5 elemen dari 300.000 zang dipotong parah di atas 1 juta cahaya pedang Qianjian. Ledakan, boom, boom, di tengah deru yang memekakkan telinga dan suara keras, 1000 pedang kembali ke 1 cahaya pedang. Setelah makan dari kekosongan Hong Meng, itu langsung ditutupi dengan retakan yang tak terlihat. Di sisi lain, 300.000 kaki dari 5 elemen pedang hancur mang begitu rapuh dan menyedihkan sehingga pecah berkeping-keping dari kehampaan. Matilah. Ling Yun melangkah ke dalam kehampaan, memegang pedang di tangan kanannya, dan menebas di udara. Segera, 1000 pedang yang berhenti di kekosongan Hong Meng kembali ke 1 juta Zhang Jiangong, dan mereka dipenggal di Tan Yun. Hong Meng Divine Killing Sword Art 7 Fein Lore. Kekuatan Patriark 5 elemen meledak di tubuh Tan Yun. Pada saat yang sama, angin menderu, guntur bergulir, dan kekuatan Winley Patriark meledak dari tubuhnya. Menusuk, Tan Yun menari dengan rambut putih, pupil matanya yang besar dan darah yang mengalir di hidungnya. Dia menahan serangan balik yang dibawa oleh jiwa Raja Leluhur Hong Meng yang bakar diri, memegang pedang pembunuh ilahi Hong Meng, sambil mundur di udara, sambil perlahan memotong pedang ke dalam kekosongan di atas. Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya disebabkan oleh kecepatan yang ekstrim, yang menyebabkan dampak visual, yang tampaknya cukup lambat. Wow, Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan suara melolong hantu dan serigala datang dari seluruh formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Dalam sekejap, pedang brilian berurat 7 yang panjangnya ratusan ribu meter dan berisi kekuatan 5 elemen dan Raja Leluhur Angin Guntur Mang, meledak dari pedang ilahi, dengan agresif. Potong ke langit dengan keras. Tiba-tiba, kekosongan luas di sekitar Tan Yun ditutupi dengan retakan hitam pekat seperti jaring laba-laba. Memanggil, ledakan. Kemudian, ketika sinar pedang terang berurat 7 bertabrakan dengan sinar pedang Qianjian Guyi sepanjang 1 juta meter, badai energi meledak seperti nebula, dan akibat yang agung menyapu seluruh formasi pedang Hong Meng Tu, membuat formasi itu sering bergetar. Boom, boom. Dua suara keras melonjak ke langit dari formasi pedang ilahi Hong Meng Tu,
dan binatang leluhur tingkat rendah yang terbang melalui kehampaan dengan gelombang suara yang berjatuhan juga menghancurkan lautan awan yang luas. Kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun sangat kuat. Juga, bakatnya memang luar biasa. Selain kekuatan 5 elemen, ia juga memiliki angin dan guntur. Sangguan Yuxin tampak terkejut. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke dalam. Di medan perang, saya melihat Seven Vein Lore milik Tan Yun. Sword Mang, bertabrakan dengan Qianjian Gui Yi Jian Mang. Pukul dan hancurkan bersama. Rumah pedang 7 Vena telah berubah menjadi apa-apa, tetapi rumah pedang Qianjian Gui Yi berbeda. Tidak baik. Hati Tan Yun bergetar, matanya ngeri, dan dia menyadari bahwa Tousan Sword menjadi One Sword Light yang hancur berubah menjadi 1000 cahaya pedang, dan mereka berkumpul menjadi semburan dan menelannya. Kecepatannya sangat cepat sehingga saya tidak bisa menghindarinya. Saat ini, Tan Yun dengan tegas berkata, "Leluhur Zantian, keluarlah untukku." Berdengung. Ketika ruang bergetar, Tan Yun mengorbankan senjata Raja Tao terbaik di cincin leluhur dan baju besi leluhur Tian. Tan Yun mengenakan armor leluhur Zantian di tubuhnya, dan cahaya pedang menelannya dalam sekejap. Dang dang dang. Percikan memercik kemana-mana, dan di tengah suara emas dan besi yang menusuk, cahaya pedang mengenai tubuh Tan Yun dan kemudian runtuh. Meskipun dampak cahaya pedang tidak bisa menembus Zantian Ancestral Armor di tubuh Tan Yun, setiap kali terkena, Tan Yun merasa seperti palu godam menghantam dada, lengan, dan kakinya. Setelah napas pendek, semburan cahaya pedang menghilang, dan Tan Yun, mengenakan baju besi hitam legam, menyemprotkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya meledak seperti bola meriam. Setelah Tan Yun berhenti gemetar dari kehampaan, kepulan darah menyebar ke kehampaan di sepanjang pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Jika Anda dapat melihat Celestial Ancestor Armor ke dalam, Anda akan menemukan bahwa tubuh dalam armor Tan Yun sudah berdarah. Daging dan darah di lengan, kaki, dada, dan punggungnya menjadi busuk, dan tulangnya sangat terbuka. Terutama organ dalam Tan Yun telah rusak parah. Rasa sakit yang parah merusak saraf Tan Yun, dan Tan Yun mengatupkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Engah. Dada Tan Yun membusung, dentuman darah keluar dari mulutnya, membuat dadanya merah. Cek. Gading. Ling Yun memegang pedang ilahi dan melihat armor leluhur Zantian di tubuh Tan Yun, dengan tatapan keinginan di matanya. Di bawah seranganku, baju besi ini sebenarnya utuh, dan itu setidaknya harus menjadi armor leluhur yang defensif. Tan Yun, kamu segera berhenti melawan, lalu, dengan patuh melepas baju besimu, dan kemudian menyerahkan teknik kultivasimu kepada Tuan Muda kedua. Aku, Ling Yun, bersenang-senang, dan aku akan meninggalkan seluruh tubuhmu. Pada saat ini, Chu Heng, yang sedang menonton pertempuran di Hong Meng Void, setuju dengan matanya yang serakah. Tan Yun, Ling Yun benar. Lakukan saja apa yang dia katakan. Tanpa menunggu kata-kata Chu Heng, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat paru-paru Chu Heng meledak karena marah. Menurut ibumu, Chu Heng, aku akan pergi ke ibumu. Tan Yun mengangkat tangan kirinya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, tatapan gila muncul di matanya yang merah. Chu Heng, kamu bisa mendengar kakekmu dengan jelas. Kakek punya lebih banyak metode, hanya dengan cucumu, kamu masih ingin membunuh kakek. Pergi bermimpi. Setelah kakek memecahkan Ling Yun, maka beritahu kamu apa yang lebih baik daripada kematian. Mendengar itu, Chu Heng gemetar karena marah, dan meraung, Ling Yun, beri aku 1.000.000 keping mayatnya, selama jiwa leluhurnya tidak hancur. Meninggalkan jiwa raja leluhurnya, aku punya 100 cara untuk mendapatkan teknik kultivasinya. Oke Tuan Muda kedua, setelah Ling Yun menerima perintah, ekspresinya tiba-tiba, dengan niat membunuh di matanya, dan Sen meraung, Tan Yun, bahkan jika kamu memiliki pelindung baju besi, aku masih bisa hidup untuk mengguncang daging dan darahmu. Naksir. Fengshen Promise Sword Arts Ultimate Supernatural Power Promise Magic Sword. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan angin agung leluhur meletus dengan panik dari tubuh 40.000 Zhang Lingyun, dan mengalir ke pedang ilahi di tangannya. Wow, Lingyun memegang pedang ilahi, melintas dari kehampaan, dan tiba-tiba mengayunkan cahaya pedang sepanjang 1.000.000 meter. Setelah merobek kekosongan, itu menghilang dari udara tipis. Desir-desir. Segera setelah itu, tubuh Ling Yun sering berkedip dari kehampaan, dan dia mengayunkan cahaya pedang dengan keras, dan cahaya pedang menghilang dari pandangan Tan Yun lagi. Hah? Kekuatan supernatural macam apa ini? Tan Yun menarik napas dalam-dalam,
memotong pikiran yang mengganggu, dan berkonsentrasi untuk memahami kekosongan di sekitarnya. Pada saat yang sama, di dalam tubuh seperti Gunung Tan Yun, kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan leluhur cahaya dilepaskan. Kekuatan Raja Leluhur dengan 11 atribut dengan cepat menembus pedang pembunuh ilahi Hongmeng. Jelas, Tan Yun sedang membuat pukulan penuh. Tan Yun meninggal. Ling Yun tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah Tan Yun dari kehampaan, dan tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Merayu. Ada suara siulan keras dari kekosongan Hongmeng, dan kehampaan luas Tan Yun ke segala arah tiba-tiba berubah menjadi pusaran kekuatan angin leluhur yang mencapai lebih dari 1 juta kaki. 49 saham secara total. 49 angin pusaran kekuatan Kaisar Leluhur, dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi Tan Yun, mengelilingi sinar Tan Yun. Di mana pusaran berlalu, Void Fang Hongmeng dipenuhi dengan celah ruang yang sangat besar, seolah-olah Void Hongmeng akan runtuh kapan saja. Sangguan Yuxin, yang menonton adegan ini, menyimpulkan bahwa Tan Yun tidak tahan sama sekali, dan dia siap untuk menyelamatkan Tan Yun. Tepat ketika Sangguan Yuxin hendak bergerak, tiba-tiba, sebuah suara tua yang serak terdengar di benaknya. Orang suci Sangguan, kamu bersembunyi di sini, apakah kamu ingin menyelamatkan Tan Yun? Omong kosong itu, jika demikian, maka sangat disayangkan bahwa ada usia tua, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Tan Yun.